الحمد لله الذي خلق خلقا للحكمة وخلقنا للعبادة والمعرفات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى جميع الأمة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كاشف الغمة وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك wal aqibatu littaqwa. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang mengampuni seluruh dan segala dosa hamba-hambanya. Pada siang hari ini bersyukur kita kepadanya dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah berikan kita kesempatan, kekuatan demi melaksanakan ibadah kepadanya. Mudah-mudahan kiranya Allah menjadikan seluruh rangkaian amal ibadah kita diterima di sisinya. Berselawat kepada Rasulullah, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Khatamil Anbiya wal Mursalin, penutup para Nabi dan Rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara saudara-saudara kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari punya kesulitan-kesulitan, punya masalah dalam hidupnya, punya ujian, kesusahan dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, sehingga banyak juga di antara saudara kita yang semakin susah, semakin menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala, semakin diuji dengan berbagai macam cobaan, berbagai bentuk ujian, semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada dasarnya Allah telah memberikan jawaban kepada kita. Allah telah memberikan solusi kepada kita. Dalam Al-Qur'annya Allah berfirman, wasta'inu bis sabri was salat. Mintalah pertolongan kepada Allah bis sabri dengan sabar, was salat juga dengan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat ini sungguhlah berat, melainkan terhadap orang-orang yang khusyuk dalam melaksanakannya. Ini ayat yang pertama jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Apapun ujian kita, sebesar apapun masalah kita, sesulit apapun hidup kita, mintalah pertolongan kepada Allah bis salat, dengan salat. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua Allah berfirman dalam surah At-Taha ayat yang ke-132.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu, anakmu, istrimu, semua keluargamu, suruhlah bis-salat, untuk salat, wastabir 'alaiha, lagi-lagi Allah barengi dengan sifat kesabaran. Suruhlah keluargamu dengan salat dan sabar di atasnya. La nas'aluka rizkan, kami tak minta rezeki padamu. Nahnu narzukuka, kami yang akan memberikan rezeki. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kunci semuanya itu ada pada ibadah solat. Allah minta kita solat, keluarga kita solat, anak istri kita solat. Nahnu narzukuka, kata Allah, kami yang akan memberikan rezeki kepada kalian. Kuncinya hanya pada solat. Maka semakin baik ibadah solat seseorang, insya Allah semakin baik pula hidupnya. Semakin dekat kita dengan Allah, maka insya Allah semakin baik hidupnya. Mengapa banyak di antara saudara kita yang solat tapi hidupnya biasa-biasa saja? Boleh jadi dia enggak yakin dengan ibadah solatnya akan memperbaiki kehidupannya. Karena banyak ulama mengatakan di antara ciri-ciri orang yang sukses di dunia wal akhirat adalah dia yang sukses pada ibadah solatnya. Andai ibadah solatnya baik, maka itu pertanda hidupnya sedang baik. Tapi andai solatnya tak baik, celaka solatnya, itu pertanda dia orang-orang yang celaka di dunia dan kelak di akhirat. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya ada pada baik ibadah solatnya. Andai ibadah solatnya baik, maka hidupnya pasti baik dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan dalam diri kita, bagaimana agar ibadah kita ini baik? Maka ulama memberikan solusi, tingkatkan level ibadah solatmu. Perbaiki level ibadah solatmu. Perbaiki kualitas ibadah solatmu. Jangan solat hanya ngikut-ngikutan, hanya tiruan, hanya ngikut orang lain. Yang lain rukuk kita rukuk, yang lain sujud kita sujud, tanpa tahu apa-apa yang dapat berpengaruh bagi kualitas ibadah solat kita. Jangan kau jadikan ibadah solat itu sebagai rutinitas biasa-biasa saja, tapi jadikan ibadah solat itu harapan dan sebagai penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin hari tingkatkan kualitasnya. Caranya gimana? Kata para ulama, kunci yang pertama adalah lengkapi syarat-syarat solat secara zahir. Ada di antaranya syarat-syarat solat. Yang pertama, rukun-rukun solat, perhatikan kembali. Kemudian syarat-syarat sah solat, perhatikan kembali. Kemudian yang disunnahkan dalam solat, coba ulangkan kembali pelajarannya. Yang dimakruhkan dalam solat, tinggalkan, jauhi saat kita solat. Yang membatalkan solat, pelajari kembali hal-hal yang dapat membatalkan ibadah solat kita. Ini 5 syarat agar ibadah solat kita semakin hari berkualitas. Syarat sah solat, rukun solat, yang disunnahkan dalam solat, yang dimakruhkan dalam solat, yang disunnahkan kerjakan, yang dimakruhkan jauhi, apalagi yang membatalkan solat. Ini kunci pertama, cara bagi kita memperbaiki ibadah kita secara zahir.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya, inna rajulan la yansarif wa ma kutiba lahu illa usyru salatiha tus'uha sumunuha sub'uha sudusuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya seseorang selesai dia melaksanakan ibadah solatnya, dia tinggalkan tempat solatnya, maka yang ditulis pahala baginya oleh Allah usyruha ada yang 1/10, tusuha ada yang 9, sumunuha ada yang 8, sudusuha 6, khumsuha 5, rubuhuha 4, 2, 1 ada yang tanpa pahala sama sekali. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita semua solatnya sama, rukuk kita semuanya sama, kiblat kita semuanya sama, imam kita sama, tapi pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak semuanya sama. Mengapa demikian? Bisa jadi ada di antara kita yang diberikan pahala oleh Allah besar, bisa jadi kecil, bisa jadi 8, 10, ada yang 100, tergantung bagaimana kualitas ibadat solatnya secara zahir tadi. Semakin sempurna syarat solat kita secara zahir, maka semakin sempurna balasan dan pahala yang diberikan oleh Allah. Tapi semakin banyak cedera rukun-rukunnya, cederai syarat-syaratnya, kita melakukan perkara yang dimakruhkan dalam solat kita, maka semakin kecil pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pahala yang diberikan oleh Allah pada solat kita, semakin besar pahala yang diberikan oleh Allah, maka semakin besar pula solat itu berpengaruh pada kehidupan kita. Kalau kecil pahala yang diberikan oleh Allah pada ibadah solat kita, maka kecil pula lah berpengaruh ibadah solat dalam kehidupan kita. Di sini letak kuncinya. Bukan solat itu hanya rukuk, sujud, salam, takbir, bukan. Perlu kita menjaga kualitasnya. Semakin baik kualitasnya, maka besar pahala yang diberikan oleh Allah, otomatis besar juga perubahan dalam kehidupan kita. Nah, ini kunci secara zahir. Pernah suatu hari datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memberikan kabar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya tadi sudah melaksanakan solat saya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, fa irji fa innaka lam tusalli, balik engkau belum solat. Akhirnya laki-laki ini kembali melaksanakan solat. Selesai dia solat, dia kabarkan kembali kepada Rasulullah. Kemudian Nabi mengulang kembali ucapannya, irji fa innaka lam tusalli, balik engkau belum solat. Kemudian laki-laki ini balik melaksanakan solatnya. Selesai solatnya dia kabarkan kembali kepada Rasulullah. Rasulullah pun menjawab dengan jawaban yang sama, irji fa innaka lam tusalli, solatlah karena engkau tadi belum solat. Laki-laki ini pun bingung, akhirnya bertanya kepada Rasulullah. Rupanya dalam solatnya tadi melaksanakan perkara-perkara yang membatalkan solat tanpa dia mengetahuinya. Ini secara zahir saja kita belum lengkap solat-solat kita, maka bagaimana akan Allah berikan pahala pada ibadah solat kita? Lalu bagaimana juga ibadah solat itu mempengaruhi bagi kehidupan kita kalau dia sendiri kecil pahalanya? Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata para ulama, agar ibadah solat kita berkualitas, penuhi syarat solat secara batin. Yang pertama, tadabbur saat kita dalam solat.
Dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fi salatika lasughlan, inna fi salati lasughlan," bahwa sesungguhnya dalam salat itu punya kesibukan-kesibukan. Harusnya, mestinya dalam salat itu kita sibuk. Sibuk apa? Sibuk memikirkan apa yang kita baca. Sibuk apa? Sibuk mentadabburkan apa yang kita baca. Sibuk mengingat apa perbuatan yang kita lakukan. Harusnya begini cara kita mentadabburi dalam solat kita. Setelah ruku, apa lagi yang akan kita kerjakan? Setelah i'tidal, apa lagi yang akan kita kerjakan? Setelah sujud, apalagi setelahnya. Harusnya begini terus kita sibuk memikirkan aktivitas-aktivitas ibadah solat kita. Ditambah lagi kita sibuk memikirkan pada apa yang kita baca. Nah, inilah resep yang diberikan oleh para ulama agar ibadah kita khusyuk. Mengapa? Karena saat itu pikiran kita fokus pada perbuatan solat kita, fokus pada apa yang kita baca. Ini namanya solat khusyuk. Yang kedua, lengkapi syarat solat secara batin. Kata para ulama, yang kedua adalah menghadirkan hati dalam solat. Ini disunnahkan. Memang tak wajib hadir hati dalam solat kita, tapi dengan menghadirkan hati, maka solat kita akan berkualitas karena lengkap syaratnya secara batin tadi. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min salatika illa ma aqalat minha." Tidak ada sesuatu bagi solatmu melainkan apa yang engkau hadirkan hati di dalamnya, apa yang engkau khusyuk padanya, maka itulah ibadat yang paling besar pahalanya. Memang tak mesti harus semua aktivitas solat kita hadir hati, tapi beberapa gerakan saja hadir sehati sudah cukup. Ada di antara saudara kita yang hadir hatinya saat rukuk saja. Ada di antara saudara kita yang hadirnya hatinya saat solat, saat sujud saja. Bisa, tidak apa-apa. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, laki-laki ini bertanya, "Ya Rasulullah, alimni wa aujiz." Ajarkan satu amalan kepadaku, ijazahkan satu amalan kepadaku ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, "Qal iza kumta fis salatika," saat engkau salat, fasalli salatal muaddi', maka salatlah seolah-olah itu salat terakhirmu. Maka salatlah seolah-olah itu salat terakhirmu, kata Rasulullah. Ini yang diijazahkan amalan yang luar biasa. Artinya apa? Dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bagi kita saat solat memperbaiki solat kita, menghadirkan hati bagi ibadah solat kita, hadir hati pada perbuatan yang kita lakukan saat solat, hadir hati juga pada apa yang kita baca dalam solat kita. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan pada khutbah yang singkat ini. Intinya dua, agar kualitas ibadat kita semakin hari semakin baik, penuhi syarat secara zahir. Yang kedua, lengkapi syaratnya secara batin. InsyaAllah semakin hari semakin baik ibadah solat kita, maka semakin besar pahala yang diberikan oleh Allah. Otomatis akan semakin besar juga solat itu berpengaruh dalam kehidupan kita. Fa'tabiru liyaumil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala asrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa ala kulli sahabati
الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا يا الله بالتقوى والاستقامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أقيم الصلاة.